Selama 2000 tahun, dunia tunduk pada satu tahta. Namun dalam satu generasi, semuanya runtuh, dan seorang anak kecil menjadi kaisar terakhir dalam sejarah Cina. Tahun 1908, di jantung kekaisaran terbesar di Asia, kota terlarang di Beijing, sebuah keputusan besar diambil dalam keheningan. Kaisar sedang sekarat. Dinasti Qing, penguasa terakhir Cina, berada di ujung napasnya. Di dalam istana, seorang anak berusia 2 tahun dipanggil. Namanya Puyi. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tangannya kecil, langkahnya ragu, matanya bingung. Namun hari itu, ia dinobatkan sebagai Kaisar Xuantong. Seorang anak diberi kekuasaan atas ratusan juta jiwa. Namun tak seorang pun memberitahunya bahwa kekuasaan itu sudah sekarat. Di luar tembok istana, Cina tidak lagi sama. Dinasti Qing yang telah berdiri sejak abad ke-17 mulai runtuh. Korupsi merajalela. Rakyat menderita. Bangsa asing menekan dari segala arah. Nama-nama seperti Inggris, Jepang, dan Rusia mulai mencengkram tanah Cina. Dan dari dalam negeri, suara perlawanan muncul, dipimpin oleh seorang revolusioner bernama Sun Yat-sen. Ia bukan seorang kaisar, namun ia membawa sesuatu yang lebih berbahaya, ide perubahan. Tahun 1911, revolusi meledak. Pemberontakan terjadi di berbagai kota. Pasukan kekaisaran mulai kehilangan kendali. Sejarah mencatatnya sebagai Revolusi Xinhai. Satu persatu provinsi memisahkan diri dari kekaisaran. Sementara di dalam istana, Puyi hanya bermain, tanpa tahu dunia yang ia kuasai sedang runtuh. Di luar tembok, kekaisaran terbakar. Di dalam, kaisarnya masih belajar berjalan. Tahun 1912, tekanan semakin besar. Akhirnya, keputusan yang tak terelakkan datang. Seorang jenderal berkuasa, Yuan Shikai, memaksa penguasa terakhir untuk menyerah. Dokumen abdikasi ditandatangani. Dinasti Qing berakhir. Kekaisaran Cina yang telah berdiri selama lebih dari 2000 tahun runtuh. Tanpa perang besar, tanpa teriakan, sebuah peradaban berakhir dalam selembar kertas. Namun, Puyi tidak benar-benar pergi. Ia masih diizinkan tinggal di kota terlarang. Masih disebut kaisar, namun tanpa kekuasaan. Tahun-tahun berlalu, Puyi tumbuh di dunia yang tidak lagi nyata. Ia memiliki pelayan, ia memiliki istana, ia memiliki gelar. Namun semua itu hanya bayangan masa lalu. Di luar tembok, Cina telah berubah menjadi republik. Namun di dalam, waktu seakan berhenti. Ia adalah kaisar yang tidak memiliki kerajaan. Tahun 1919, seorang guru dari barat datang, Reginald Johnston. Ia mengajarkan bahasa Inggris dan membuka mata Puyi terhadap dunia luar. Untuk pertama kalinya, Puyi melihat dunia modern. Dan ia menyadari satu hal, ia bukan lagi pusat dunia. Tahun 1924, kudeta terjadi. Seorang panglima perang mengusir Puyi dari kota terlarang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia meninggalkan istana, tanpa tahta, tanpa kekuasaan, tanpa dunia yang ia kenal. Seorang kaisar akhirnya menyentuh dunia nyata. Puyi kemudian jatuh ke dalam pengaruh Jepang.
Tahun 1932, ia diangkat sebagai penguasa negara boneka, Manchukuo. Namun kali ini, ia bukan kaisar. Ia hanyalah simbol. Kali ini, ia memiliki kekuasaan, namun bukan miliknya. Tahun 1945, Perang Dunia II berakhir. Jepang kalah, dan dunia yang menopang Puyi kembali runtuh. Ia ditangkap oleh Uni Soviet. Seorang kaisar kini menjadi tahanan. Tahun 1950-an, Puyi dikembalikan ke Cina, yang kini dikuasai oleh pemerintahan baru. Ia menjalani reedukasi. Dan akhirnya, ia hidup sebagai rakyat biasa, tanpa gelar, tanpa istana, tanpa kekuasaan. Seorang yang pernah menjadi pusat dunia, akhirnya menemukan arti hidup, tanpa mahkota. Puyi meninggal tahun 1967, bukan sebagai kaisar, namun sebagai manusia biasa. Kekaisaran bisa runtuh, takhta bisa hilang, namun sejarah akan selalu mengingat bagaimana semuanya berakhir.